Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tsumma radadnahu asfala safilin ilal ladzina amanu wa amilus sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita berjumpa lagi. Di bulan Syawal ini kita akan memulai kajian kita kembali setelah berhenti beberapa hari dikarenakan Lebaran dan Idul Fitri. Hari ini kita akan memulai satu kajian baru, program baru di dalam channel kita yang namanya Jejak Langkah. Program Jejak Langkah ini adalah sebuah kajian yang mencoba memahami dinamika peradaban manusia dalam sudut pandang agama dan catatan-catatan sejarah kemanusiaan. Jadi selalu kita mencoba memahami realitas kehidupan ini dari berbagai sudut pandang secara komprehensif agar kita mendapatkan kepahaman yang baik, yang holistik tentang realitas kehidupan ini. Dan kemudian kita bisa mengambil sikap secara benar, secara proporsional, secara tidak berlebih-lebihan. Karena itulah memang yang diajarkan oleh agama kita. Oke, jadi di dalam program Jejak Langkah ini kita akan lebih banyak bicara peradaban dari sisi catatan-catatan sejarah, baik secara saintifik ya, maupun secara religius, secara keagamaan dari sumber-sumber otoritatif di dalam agama kita, yaitu Al-Quran Al-Karim dan sejumlah catatan sejarah yang dilakukan oleh para ulama terdahulu. Oke, sahabat sekalian, di episode yang pertama ini kita akan membicarakan sebuah isu yang sekarang sedang hangat dibicarakan, yaitu tentang konflik yang terjadi di kawasan Palestina. Kita akan mencoba mengurai masalah ini supaya kita memiliki kepahaman yang baik. Karena saya lihat rancu ya, banyak kajian-kajian atau analisa-analisa dan kemudian pembicaraan tentang konflik di Palestina itu yang justru memunculkan kebingungan kita ya, karena rancu di dalam sudut pandangnya. Kita akan mencoba mengurai satu persatu sejarahnya seperti apa. Sehingga kita bisa membedakan misalnya Palestina ini sebetulnya milik siapa. Ya, hari ini judul kita atau tema kita adalah Tanah Palestina ini sesungguhnya milik siapa. Maka kita harus menelusuri ke masa lalu, sejarahnya seperti apa dan kemudian kondisi yang terbaru itu seperti apa, sehingga kita proporsional di dalam memahami situasi konflik yang sedang memanas di sana. Oke, saya akan memulai dengan satu ayat di dalam Al-Quran yang menjadi pondasi bagi umat Islam untuk menyikapi dinamika peradaban di muka bumi ini. Karena dinamika peradaban di muka bumi ini sedemikian dinamisnya ya, sehingga kalau kita tidak memahami secara holistik, kita akan terjebak pada pendapat-pendapat yang parsial. Nah, ada satu ayat yang sangat menarik di dalam Al-Quran yang diajarkan kepada kita semua untuk menyikapi keanekaragaman ya, budaya, peradaban dan bangsa-bangsa di muka bumi ini, yaitu dalam surat Al-Hujurat ayat 13. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu sekalian dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antaramu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenali. Sahabat sekalian, ayat ini memberikan pondasi sikap kepada muslim, ya, kepada kita semua,
bagaimana kita menyikapi keanekaragaman kehidupan, budaya, peradaban di muka bumi ini. Islam mengajarkan kepada kita bahwa Allah lah yang menciptakan segala keanekaragaman ini. Karena itu kita tidak boleh justru anti keanekaragaman. Karena sesungguhnya Allah yang menciptakan keanekaragaman itu. Kita ini diciptakan dari pasangan laki-laki dan perempuan, kemudian semakin banyak menjadi suku-suku, menjadi bangsa dengan berbagai macam budaya, peradaban, agama, ya, dan segala macam tradisi yang ada di berbagai bangsa itu. Itulah realitas yang ada, itulah makhluk Allah yang diciptakan di muka bumi ini. Nah, orang yang paling mulia, kata ayat ini adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Orang yang paling banyak kebajikannya, orang yang paling bermanfaat, kata Nabi, kepada siapapun, pada dirinya, pada keluarganya, pada tetangganya, masyarakatnya, masyarakat dunia, kemanusiaan. Itulah sesungguhnya orang yang paling baik. Nah, sementara keanekaragaman itu diciptakan Allah agar kita lita'arofu, agar saling mengenal, saling mempelajari, saling menghargai, dan saling memberikan manfaat. Ya, jadi ini poin yang sangat penting dan menjadi dasar dari seluruh program atau seluruh episode-episode yang akan kita kaji di dalam program Jejak Langkah ini. Ya, program ini adalah sebuah pembelajaran bersama tentang keanekaragaman. Seorang muslim pasti dia tidak akan melakukan sara misalnya. Pelecehan terhadap suku, agama, ras, ya, dan segala macam perbedaan, tidak akan. Kalau ada yang melakukan itu pasti dia bukan muslim yang baik atau malah keluar dari ajaran Islam itu sendiri. Oke, ya, ini pondasi ini perlu saya tanamkan sejak awal di program Jejak Langkah ini. Pada episode kali ini kita akan mencoba mempelajari satu konflik yang terjadi di kawasan Palestina itu. Oke, kita akan mencoba membangun persepsi dan membangun kajian, kefahaman berdasar kajian ini untuk memahami sejumlah materi yang memang harus kita pahami secara proporsional. Oke, yang pertama terkait dengan wilayah Palestina. Sesungguhnya wilayah Palestina itu ada sejak kapan dan dimiliki oleh siapa? Maka kita bisa menelusuri jauh ke belakang ribuan tahun yang lalu. Ya. Ribuan tahun yang lalu ketika catatan sejarah itu mulai ada, maka kita akan mendapati sebelum ada yang namanya Bani Israel, Yahudi dan sebagainya, ya. Di sana itu sesungguhnya adalah kawasan yang dihuni oleh berbagai macam bangsa. Belum ada pemerintahan. Tetapi karena tempat itu, ya, kawasan yang namanya sekarang dikenal sebagai Palestina atau Israel, ya, itu adalah kawasan yang sangat strategis, berada di persilangan 3 benua. Ada di pantai Mediterania bagian timur. Nah, tempat itu menjadi persilangan dari aktivitas peradaban dari kawasan Eropa, dari kawasan Asia, dan kemudian dari kawasan Afrika. Jadi memang tempat itu tempat yang sangat strategis, tempatnya juga indah dan kemudian subur. Itu dekat di kawasan yang disebut sebagai Fertile Crescent, sebuah kawasan yang sangat subur. Yang dari situ di arah utara sedikit, itu adalah tempat atau kawasan munculnya peradaban paling tua di muka bumi ini, yang disebut sebagai kawasan Mesopotamia. Ya, kawasan Mesopotamia itu adalah kawasan yang ada di, kalau sekarang disebut sebagai Irak. Ya. Ada di antara 2 sungai yang sangat besar, yaitu sungai Tigris dan sungai Efrat. Disitulah berkembang peradaban yang paling tua, yaitu peradaban Mesopotamia. Oke, sahabat sekalian, nah Israel atau Palestina ini, kawasan Palestina ini tidak jauh dari situ, ada di persilangan itu. Kalau ke barat itu ketemu Afrika, ya, ke timur ketemu Asia, ke utara ketemu dengan Eropa. Maka di tempat itu sudah ramai, segala macam suku bangsa sudah ada di sana karena itu sebuah pantai,
Sebagaimana kita ketahui kalau sebuah pantai dan itu tempat yang strategis, maka di sana akan berdatangan berbagai macam suku bangsa. Nah, terkait dengan sejarah Bani Israel dan Palestina, maka itu dimulai kira-kira 2500 tahun sebelum Masehi. Ketika zamannya Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim itu asalnya dari kawasan Mesopotamia itu, dari kawasan Babilonia. Di bawahnya ada kota kecil namanya kota Ur. Itulah tempat Nabi Ibrahim dilahirkan dan kemudian dibesarkan di sana sampai terjadi konflik dengan masyarakatnya ya yang pagan, sehingga Nabi Ibrahim memutuskan meninggalkan kota Ur itu dan melakukan perjalanan. Kemana? Ya di sekitar itu. Mesopotamia, turun sedikit, kemudian ke arah Palestina itu, ke barat, ketemulah Mesir, kemudian balik lagi ke situ. Di kawasan itulah tempat syiarnya Nabi Ibrahim, ya, agama Ibrahim yang menjadi cikal bakal dari agama Islam yang sekarang kita anut ini. Nah, sahabat sekalian, sejak di zaman Ibrahim itulah kemudian muncul catatan-catatan tentang kawasan itu. Di zaman Ibrahim itu memang mulai muncul tulisan. Tulisan yang tertua itu adalah cuneiform. Itu tulisan yang muncul di kawasan Mesopotamia itu. Kemudian bergeser, berkembang menjadi tulisan hieroglif yang muncul di Mesir. Nah, di sekitar abad itu, maka muncullah catatan-catatan sejarah tentang kawasan tersebut sebagai kawasan tertua dari peradaban manusia di muka bumi ini. Nabi Ibrahim kemudian menurunkan keturunan-keturunannya. Ada dua kelompok besar yang menjadi keturunan dari Nabi Ibrahim. Yang pertama adalah keturunan beliau dari Siti Saro, yaitu Nabi Ishak. Dan kemudian Nabi Ishak melahirkan Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, dan seterusnya. Ini menjadi keturunan Ibrahim yang ada di kawasan Palestina itu sampai ke Mesir, ya, di kawasan itu. Nah, keturunan yang lainnya adalah dari Siti Hajar. Lahirlah Nabi Ismail yang kemudian oleh Nabi Ibrahim nanti akan ditempatkan di tempat yang berbeda, tidak di kawasan Palestina ini, melainkan berada di seberangnya Laut Merah sana, yaitu Jazirah Arabia, di satu tempat yang kemudian kita kenal sekarang sebagai Mekkah. Jadi sesungguhnya ini adalah kisah dari keturunan Ibrahim, di mana beliau adalah seorang besar yang melahirkan para nabi dan kemudian melahirkan agama-agama samawi. Sejak di zaman Nabi Ibrahim atau bahkan sebelumnya itulah kawasan yang tadinya tidak bertuan itu mulai jadi rebutan. Awalnya dikuasai oleh bangsa Assyria. Bangsa Assyria itu adalah penguasa yang ada di kawasan Mesopotamia di mana Nabi Ibrahim berasal, ya, di daerah sana. Bangsa Asyur atau bangsa Assyria itu menguasai kawasan itu untuk sekian ratus tahun. Tetapi kemudian nanti akan berganti terus ini. Ada belasan bangsa yang saling memperebutkan kawasan yang sekarang namanya Palestina itu. Setelah bangsa Assyria kemudian dikuasai oleh bangsa Babilonia. Itu juga berasal dari kawasan sekitar Mesopotamia itu. Kemudian dikuasai oleh bangsa Persia. Kemudian setelah itu berganti-ganti terus, dikuasai oleh Yunani, dikuasai oleh Romawi, kemudian dikuasai oleh kekhalifahan Islam di zamannya Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, Bani Fatimiyah, kemudian dikuasai Turki, ya, dan seterusnya sampai di era modern ini. Ada belasan bangsa dan kekuasaan yang pernah menguasai dan memperebutkan kawasan yang namanya Palestina itu. Nama Palestina itu sendiri berasal dari bahasa Yunani yang muncul di abad ke-12 sebelum Masehi atau sekitar 1200 tahun sebelum Masehi, yaitu dengan nama Filistia. Sedangkan orangnya yang tinggal di kawasan Filistia itu disebut sebagai Filistin, yang kemudian menjadi nama bangsa Palestina. Ya, jadi kita menjadi tahu asal-usul dari kawasan yang tadinya tidak bertuan dan kemudian menjadi rebutan dari berbagai bangsa, dikarenakan tempat itu memang sangat strategis menjadi persilangan dari tiga benua yaitu Eropa, Asia, dan Afrika.
Nah, kisah tentang Bani Israel yang menempati wilayah itu dimulai dari zamannya Nabi Musa, yaitu di sekitar abad ke-13. Nah, sahabat sekalian, kita sudah bercerita di ekspedisi Sungai Nil, ya, ketika Nabi Musa membawa Bani Israel eksodus besar-besaran dari Mesir untuk kembali ke Palestina. Nah, di saat itulah muncul istilah itu, ya. Filistia atau Palestin atau Filistin itu menggambarkan kawasan yang sesungguhnya di sana sudah banyak suku bangsa yang tinggal di sana. Nah, Bani Israel ini dulunya pernah tinggal di sana ketika zamannya Nabi Yakub. Nabi Yakub kemudian menurunkan 12 anak, ya, di antaranya Nabi Yusuf, itu pernah tinggal di Filistin itu atau di Filistia itu. Tetapi kemudian meninggalkan sana sampai ratusan tahun berikutnya ketika keluarga Bani Israel itu dibawa oleh Nabi Yusuf ke Mesir. Ya, itu sejak abad atau dinasti ke-15, ya, 14-15. Dan kemudian baru nanti di dinasti ke-19 di zamannya Fir'aun Ramses II dan anaknya si Merneptah itu barulah kembali lagi menuju ke kawasan Filistia itu atau kawasan Palestina itu. Ya, jadi sesungguhnya Bani Israel ini sendiri bukanlah penguasa dari kawasan Palestina itu, melainkan karena bertanah lahir di sana, maka kemudian oleh Al-Quran digambarkan mereka menyelamatkan diri dari Mesir, ya, keluar dari Mesir untuk dibawa kembali ke tanah kelahirannya. Tetapi di tanah kelahirannya itu sendiri sudah banyak bangsa-bangsa, suku-suku bangsa dari berbagai bangsa di dunia yang memang berdatangan ke tempat itu. Bahkan saat itu sedang dikuasai oleh kerajaan Assyria itu. Ya, ini digambarkan oleh Al-Quran. Ketika Nabi Musa membawa Bani Israel untuk masuk ke Palestina, maka mereka tidak berani masuk. Dikarenakan akan berhadapan dengan tentara yang gagah perkasa. Ya, itu digambarkan oleh Al-Quran di dalam surat Al-Ma'idah ayat 20 sampai 26. Tetapi kita ambil beberapa ayat saja, ya. Di antaranya di ayat 21 kemudian Allah berfirman, "Ya qaumi dkhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin." Musa berkata, "Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci Palestina yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang, maka kamu menjadi orang-orang yang merugi." Di ayat ke-22 Allah melanjutkan firman-Nya, "Qalu ya Musa, inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa ay yakhruju minha fa inna dakhilun." Mereka berkata, "Wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang-orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar darinya. Jika mereka keluar darinya, pasti kami akan memasukinya." Ayat ini memberikan gambaran kepada kita ketika Nabi Musa membawa Bani Israel untuk kembali ke Palestina, tetapi di Palestina itu ternyata sudah ada yang menguasai di sana, ada yang berkuasa di sana dari bangsa lain. Sementara yang tinggal di sana sesungguhnya sudah berbagai macam suku bangsa. Bani Israel ini salah satu saja dari suku bangsa yang tinggal di sana, tetapi mereka memang mau kembali ke tanah airnya untuk tinggal bersama-sama dengan bangsa-bangsa atau suku bangsa yang lain itu. Tetapi rupanya ditolak, ya, tidak disukai oleh penguasa yang sedang menguasai wilayah itu. Maka digambarkan di situ Nabi Musa mau mengajak Bani Israel itu untuk melawan mereka supaya mereka bisa tinggal bersama di kawasan itu. Tetapi Bani Israel tidak berani masuk itu. Dan kemudian itu juga digambarkan oleh Al-Quran, dikarenakan mereka tidak berani masuk ke sana, maka jadilah mereka terlunta-lunta, ya, berputar-putar di sekitar kawasan Sinai itu, tidak bisa masuk ke kawasan Palestina. Nah, itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Al-Ma'idah ayat 26.
Qala fa innaha muharramatun alaihim arba'ina sanah yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasikin. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka akan berputar-putar kebingungan di bumi atau padang tih. Maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan orang-orang yang fasik itu. Nah, di ayat ini Allah memberikan penghiburan kepada Nabi Musa. Sudahlah, jangan bersedih. Kalau mereka, Bani Israel ini memang tidak mau dibawa masuk ke Palestina, ya nasib mereka akan berputar-putar di sekitar Gurun Sinai itu. Tidak bisa masuk ke sana sampai 40 tahun kemudian. Nah, di masa itulah kemudian Nabi Musa meninggal dunia. Sehingga nanti ada waktu yang berbeda, di generasi yang berbeda, Bani Israel ini baru bisa masuk ke kawasan Palestina itu. Oke, sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan sampai di sini dulu episode yang pertama ini. Saya cuma ingin menggambarkan ya di episode 1 ini untuk memberikan landasan pemahaman kepada kita. Bahwa kawasan Palestina atau dulu bukan Palestina namanya, melainkan sebuah kawasan ya di tepi Mediterania yang menjadi perlintasan dari aktivitas perdagangan dan segala aktivitas peradaban budaya antara Eropa, Asia dengan Afrika. Sehingga di tempat itu sudah tinggal banyak orang termasuk Bani Israel atau Nabi Yakub dan keluarganya. Kemudian dia sempat meninggalkan ke Mesir dan berapa ratus tahun kemudian kembali lagi ke sana untuk tinggal bersama-sama. Jadi poin pentingnya sesungguhnya tanah itu bukan tanah miliknya Bani Israel, melainkan tanah yang merdeka, yang kemudian dijadikan rebutan oleh berbagai bangsa dikarenakan tempat itu strategis, sedangkan Bani Israel ini adalah salah satu saja yang merasa itu sebagai tanah kelahiran. Tanah kelahiran bersama banyak orang, banyak suku bangsa dari berbagai wilayah yang berbeda. Oke, jadi sahabat sekalian mudah-mudahan mendapatkan kefahaman tentang posisi kepemilikan dari tanah yang disebut sebagai Palestina itu. Nanti akan kita lanjutkan dengan kajian berikutnya di episode yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.